Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wa mukarramin para ahli ulama yang hormati, wabil khusus Bapak Kiai Master Alibuddin selaku ketua komite dan sesepuh Desa Depokerjo, sedoyo pengurus komite, anggota komite dan PP3 Ma'arif NU MI Ma'arif Depokerjo yang sudah hadir maupun yang dalam perjalanan yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang berbahagia yang saya hormati, Bapak Ibu guru MI Ma'arif Depokerjo yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya kelas 6 yang jumlahnya ada 25 yang hadir yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang ini kita bisa bertemu berkumpul di acara tasyakuran dan doa bersama kelulusan kelas 6 MI Ma'arif Depokerjo tahun 2020 tahun 2021. Sengaja tahun ini kita pakai nama bukan perpisahan ya, bukan pelepasan. Kalau tahun kemarin Purnawidya karena nggak ada kegiatan tahu-tahu tamat. Kemudian perpisahan, kita tidak perpisahan, tapi kita doa bersama dan bersyukur karena alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu dan putra-putri panjenengan bisa menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun. Selanjutnya pun salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kami membacakan SK kelulusan, yang pertama mewakili teman-teman penyelenggara acara hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan Bapak pengurus komite PP3, Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang sudah rawuh gasik sekali tadi ada, dan yang belum rawuh juga masih ada, masih kita tunggu, dan juga anak-anakku semuanya kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya setiap hari mengikuti latihan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu mempersiapkan pelaksanaan hari ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf terkait dengan penyelenggaraan hari ini, kita buat acara yang sangat-sangat sederhana, berbeda dengan situasi ketika kondisi normal. Karena semuanya menyadari bahwa kehadiran hari ini pun sebenarnya kita menyalahi aturan. Karena menurut informasi dari Bupati, mulai tanggal 14 Juni sampai 28 Juni Kebumen dalam kondisi pembatasan sekarang ada istilah baru, jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. Jika memang mau mengadakan harus izin sesuai dengan kegiatannya. Kalau keagamaan izinnya ke KUA atau Kementerian Agama. Kalau kegiatan yang lain umum hubungannya dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten. Nah, hari ini mudah-mudahan aman, tidak ada apapun yang tidak diinginkan. Selanjutnya berkaitan dengan pengumuman, tadi pagi saya sudah mengumumkan karena aturannya pengumuman tidak boleh ketemu langsung. Sekolahnya juga tatap muka, maka pengumumannya juga tidak tatap muka, maka pengumuman tidak boleh tatap muka. Maka saya sudah mengumumkan kelulusan ini tadi pagi jam 5 kurang 2 menit saya mengunggah video di YouTube dan sudah saya share di grup WhatsApp-nya kelas 6. Bagi yang sudah menonton berarti sudah tahu putra-putri panjenengan lulus. Kalau yang tidak menonton berarti belum tentu lulus. Iya.
Jadi jangan ayem-ayem. Kalau jadikan hari ini nggak menonton tadi jam 5 atau sekarang di rumah masih bisa ditonton, berarti jadikan belum tahu. Iya. Nonton Kuotanya habis. Ya, durasinya hanya kurang lebih 4 menit. Ya, kuotanya cukup. Ya. Kalau tadi belum sempat melihat, ya nanti saya akan membacakan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, karena kita tidak boleh acara berlama-lama, sangat dibatasi oleh keadaan. Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Depok Rejo nomor 223 tahun 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Depok Rejo menimbang 1, 2, 3 dan seterusnya, mengingat, kemudian memutuskan menetapkan putusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Depok Rejo tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Ke-1, menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 pada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Depok Rejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kebumen pada tanggal 15 Juni 2021. Kepala Madrasah Mulyono. Selanjutnya, lampiran keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Depok Rejo nomor 223 tahun 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik. Yang pertama, tolong didengarkan, kalau nanti sampai ada yang tidak disebut namanya berarti nggak lulus. Perhatikan Bapak Ibu. Anak saya nggak disebut, berarti nggak lulus. Nomor 1, Alvin Maulana. 2, Andika Widi Asmar. 3, Aryanis Eka Saputra. 4, Dika Santoso. 5, Dava Rizky Abdullah. 6, Dalinta Wahyu Puruhita. 7, Diva Azharo Aulia. 8, Dwi Isnaini. 9, Ersa Aprilia. 10, Farhan Khairul Ikhwan. 11, Fikri Arianto. 12, Hilmi Alzam. 13, Lulu Naswa Kamila. 14, Lukman Hakim. 15, Muhammad Mambaul Faza. 16, Muhammad Alyaul Alfan Mubarok. Palingan yang bahasanya. 17, Muhammad Ferdi Hilmawan. 18, Muhammad Rian Hidayat. 19, Muhammad Ahnaf Azkia. 20, Muhammad Sambil Furido. 21, Naila Novila. 22, Nur Ajizah Fitrianingsih. 23, Rehan Ramadan. 24, Salsabila Asyafa. 25, Ufara Zikri. Jumlah pesertanya 25 dan nomor terakhir 25. Dengan demikian berarti seluruh siswa kelas 6 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan SK. Alhamdulillah semuanya lulus, tidak ada yang tidak lulus. Selanjutnya kami ingin menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran, bahwa selama tahun ini bisa dibilang pembelajaran sama sekali tidak efektif, karena menurut aturan pembelajaran harus melalui jalur online. Hampir semua wali murid mengeluh terkait dengan pembelajaran online, karena dampaknya adalah belajar HP hanya 1 jam, game-gameannya sehari. Ini yang terjadi, sehingga di mana-mana anak sekarang bukan bermain di lapangan, tetapi bermain di pojokan rumah, nge-game. Ini apa betul Bu? Ini sangat dikeluhkan. Karena itu tahun depan kita berharap apapun kondisinya,
tetap semuanya harus pembelajaran tatap muka. Sementara tahun 2020-2021 yang sudah berlalu tahun ini, kita sebenarnya memaksakan diri. Sementara sekolah lain tidak ada satupun yang berani berangkat, terutama sekolah SD, SMP, negeri dan seterusnya. Kita melalui rapat awal tahun lalu ya, tanggalnya kurang, insya Allah tanggal 11 Juli tahun 2020, kita mengundang Pak Kepala Desa almarhum waktu itu. Kita membuat permintaan surat izin dan alhamdulillah dapat surat izin. Kita mengadakan pembelajaran tatap muka dengan gaya ngaji. Setiap hari berangkat dengan selang-seling 50% yang hadir. Ini dalam rangka memberi solusi kesulitan pembelajaran online dan banyaknya keluhan dari orang tua. Dan alhamdulillah sampai hari terakhir kemarin kita tes kenaikan kelas, saya masih bertekad mengadakan pembelajaran tatap muka dengan sistem ngaji. Anak putra pakai sarung, kalau ditanya mau ngaji TPQ, anak putri juga pakai baju muslimah, tidak pakai seragam. Nah, alhamdulillah semuanya selamat. Walaupun sempat ada kejadian di kelas 5 yang waktu itu sempat terpapar positif COVID karena ibunya meninggal, ternyata satu anak positif. Hampir saja kalau sampai ketahuan dari petugas gugus COVID, maka semua guru, semua siswa ini harus di swab rame-rame. Tetapi langsung ditutup dan kami liburkan selama 1 minggu. Setelah itu kita kembali ngaji lagi. Dan sampai hari ini alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya berkaitan dengan PPDB, pembelajaran atau pendaftaran peserta didik baru untuk kelas 6 yang tahun ini. Sistem yang digunakan untuk jalur MTS, terutama MTS 1 ini menggunakan jalur tes tertulis. Kemudian MTS 2 menggunakan nilai. Kalau SMP negeri menggunakan zonasi, prestasi, dan afirmasi. Ini perlu dipahami. Di awal bulan Mei, saya sudah menanyakan satu persatu kepada anak kelas 6, mau daftar kemana, daftar kemana. Tolong punya bayangan mau daftar kemana, mengukur dengan nilai yang kamu dapatkan selama sekolah di sini. Dan alhamdulillah semuanya sudah bisa punya pilihan. Ada yang mondok, ada yang kepingin mondok orang tuanya tapi putranya orang kepingin mondok. Balikannya ada yang putranya kepingin mondok, bapaknya orang tuanya tidak ingin memondokkan juga ada. Ada yang kepingin murni sekolah, ada yang kepingin mondok orang usah sekolah. Yang perlu kami ingatkan adalah bahwa sekolah sekarang dalam mencari murid ini ternyata, ini terutama sekolah-sekolah yang tidak terlalu favorit, ini menurut saya agak kurang etis. Karena apa? Mereka itu mencari murid, mendatangi rumah-rumahnya kelas 6, door to door, bahkan mandar kayu maksa. Biasanya sih digelati sih bocah mandar nyun sewu nomor peringkatan yang murid digoleti. Dan ada salah satu, saya karena dapat surat, salah satu sekolah swasta datang ke sini menyampaikan surat ditujukan kepada Kepala MI Maharif Depokerjo. Isinya adalah mohon untuk nama anak ini jangan boleh daftar di SMP manapun karena sudah daftar di SMP ini. Ya kok suratnya melarang murid saya daftar di sekolah lain, sekolah mana? Setelah saya cek lagi ada lampirannya. Ternyata orang tua dari si anak sudah membuat pernyataan bermaterai bahwa nama saya, orang tua dari anak ini sudah mendaftar di sekolah SMP ini dan tidak akan daftar di sekolah lain. Kemudian tanda tangan ada materai. Ini model apa? Berarti panjenengan kerawuan tamu ngasih formulir
ada 2 lembar. Lembar pertama formulir, lembar kedua surat pernyataan, ada materinya, terus tanda tangan. Saya yakin nggak paham. Kalau paham ya jangan mau. Sekolah mana yang harus bermaterai? Nggak ada. Sudah seperti itu saya buka halaman ketiga, ada brosur. Terakhir ada amplopnya, tak buka ada uangnya 50.000. Ini model sekolah mana ini? Kalau model yang seperti ini ya, kalau sudah terlanjur tidak apa-apa lah ya, teruskan. Tetapi yang belum, mohon sekolah daftar ya isi formulir tanpa ada surat pernyataan tidak akan daftar di sekolah lain. Orang kan pikiran bisa berubah. Misalnya daftar di sekolah A, oh nggak cocok, ya kok ingin sekolah lain kan bebas. Atau di sekolah A nggak keterima, ya daftar di sekolah yang kedua. Jangan sampai sudah dibatasi seperti itu. Ini pengalaman, baru ketemu tahun ini. Kalau tahun lalu ada dari sekolah cari murid bawa 1 paket seragam, mulai dari seragam hari Senin sampai hari Sabtu. Ada juga yang kerayu, nggak tahu ini sekolah di mana, langsung diterima, isi formulir, dapat seragam dari Senin sampai hari Sabtu. Sekolah, tapi kan tidak sesuai dengan pilihannya. Nah, ini pengalaman bahwa sekarang mereka mencari murid dengan berbagai cara, terutama adalah sekolah-sekolah yang tidak terlalu terkenal karena kekurangan murid. Bahkan ada sekolah yang memberi hadiah HP. Ada yang begitu daftar dapat fasilitas HP karena akan pembelajaran online. Ini tahun lalu. Ada yang dapat begitu ngisi formulir langsung dapat uang 500.000. Ada. Ini nyata. Karena itu Bapak Ibu selaku yang akan mendaftarkan siswanya, hati-hati jangan sampai daftar sekolah diiming-imingi dengan macam-macam rayuan. Daftar ya daftar karena memang itu pilihan sekolah yang dituju. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang MI kami pun menerima pendaftaran. Kami alhamdulillah sudah mendaftar, ada pendaftar 30 siswa. Dan kemarin dari luar desa juga ada 4 kalau tidak salah. Dari Jalan Pemuda, dari Ranterejo ada, dari Sidomoro ada, dari Taman Benangun, kemudian dari Pesawahan. Saya pun tidak kemudian serta-merta menerima senang banget murid-murid, enggak. Ketika dari Pesawahan rumahnya depan SD, saya tanya, kan catat SD buatan daftar SD mau apa? Buatan apa pengen terberi, pengen ngopo sih Pak memiliki, kan tebing ya. Kalau kepengen sih lingkungannya cocok, ya sudah. Saya tidak akan nanya lagi. Kepengen yang lingkungannya cocok, ya sudah berarti memang sudah pilihan mantap di sini. Tidak ada paksaan, tidak saya tarik-tarik. Karena itu monggo sekali lagi pengalaman bahwa mendaftarkan putra putri harus betul-betul selektif dalam memilih sekolah. Demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan persyaratan pendaftaran. Insya Allah kita sudah menyiapkan persyaratan untuk mendaftar ke sekolah selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.